Dugaan operasi intelijen hitam bubarkan FPI buntut mafia Polri takut bisnis gelapnya diganggu. Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tidak ada. Ini mengaitkan pembubaran FPI dengan geng mafia di tubuh polisi. Tentu kita tidak bisa mengatakan polisi secara keseluruhan, tapi kita tidak bisa juga mengatakan itu oknum. Kalau memang konsorsium 303 itu ada, konsorsium AA itu ada, maka yang terjadi adalah itu adalah kelompok yang besar, bukan sekedar oknum, ya. Oke. Dan ini menarik karena sinyalemen dari Aziz Yanuar yang mengaitkan ada peran operasi intelijen hitam sebelum FPI dibubarkan. Ternyata mafia Polri terusik dengan bisnis gelapnya. Sehingga dengan tindakan Anda Sambo yang begitu untuk membuka pintu daripada pembubaran FPI, karena dinyatakan FPI ini radikal, padahal Anda adalah luar biasa radikal yang gampang menumpahkan darah. FPI sebegitunya saudara nggak pernah menumpahkan darah karena FPI ini menjaga persatuan. Setiap hari FPI ini melakukan aksi kemanusiaan. Apa yang Anda lakukan Sambo? Apa yang Anda gunakan wewenang Anda, jabatan Anda untuk negara dan bangsa? Ternyata Anda justru memakai instrumen daripada Satgasus Merah Putih untuk kepentingan sekelompok segelintir orang. Anda maka tobat. Kalau Anda tobat, yang lain ajak semuanya agar kita tahu bejatnya bobrok negara ini, sampaikan seluruhnya. Dan ini semuanya ketika pembubaran FPI semuanya terlibat. Jangan cuci tangan juga itu Mahfud MD menjadi pahlawan. Padahal Mahfud MD adalah satu orang yang juga justru membubarkan FPI. Ormas yang paling terbanyak mengevakuasi mayat mungkin sejarahnya di dunia. FPI bisa puluhan ribu mengevakuasi mayat. Itu jangan Anda lupakan. Kontribusi kami jelas. Kami nggak pernah menumpahkan darah. Kami aksi yang terdepan dimanapun kami tampil. Tapi Anda Sambo, peranan Anda di mana terhadap bangsa dan negara, sehingga Anda sampai tersangkut saat ini dengan kasus yang begitu luar biasa. Yang pasti statusnya hari ini kasus KM50 sedang mulai mencoba untuk digulirkan kembali, diusut kembali. Alhamdulillah. Karena umat mengingat terus ini. Umat akan terus mendesak, umat akan terus menagih untuk ditegakkannya keadilan. Ya, apapun yang terjadi, tentu ini sebuah kabar baik. Meski tentu tetap tadi yang harus kita garis bawahi adalah kita waspadai, kita awasi bersama-sama. Kalau sebagian rakyat, sebagian netizen sudah tidak lagi percaya kepada polisi, memang pertanyaan selanjutnya, terus kalau begitu kita mau percayai siapa? Kan nggak bisa juga negeri ini tanpa kepolisian. Polisinya harus terus dikuatkan, integritasnya harus terus dibangun. Dan di sisi lain kita tagih bagaimana penerapan equality before the law harus segera dimunculkan di negeri ini. Sebaiknya polisi itu kemana? Dibawa apa atau tetap seperti sekarang? Karena kita tidak ingin ada polisi Republik Indonesia yang kerjanya adalah membackingi satu kegiatan-kegiatan ilegal seperti judi, narkoba yang sudah menjadi rahasia umum. Bahkan yang seperti itu sudah menjadi rahasia di media juga. Yang kedua, kita tidak ingin, sobat era sekalian, ada polisi yang menjadi alat kekuasaan politik, tajam kepada oposisi, tajam kepada orang yang kritis dengan pemerintah, tapi lembek kepada mereka yang dianggap pro pemerintah tapi kerjanya menghina agama, suku dan lain sebagainya, dan tak tersentuh, dan cenderung dijadikan alat politik baik untuk menggebuk oposisi maupun memenangkan satu pasangan dalam pemilu yang sudah menjadi rahasia umum, baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini penyakit ya. Jadi hilangkan polisi yang menjadi backing kejahatan, hilangkan polisi yang cenderung bermain politik. Lalu jadikan polisi itu sesuai dengan fungsinya sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya ini juga menjadi komitmen kami untuk segera
melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan bahwa di wilayah-wilayah masih ditemukan adanya narkoba dan barangkali ada anggota yang terlibat. Ini juga kami sampaikan di sini bahwa kami dalam posisi yang akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apabila ada anggota kami yang melanggar kedapatan terkait dengan masalah narkoba, pasti kami copot dan kami proses. Masalah judi udah jelas yang di situ, Pak. Ya, kalau saya tadi Pak Kapolri mengatakan kalau copot aja yang udah ada, Pak. Kan udah tahu semua. Mana teman-teman Intel nih, Pak Doviri? Kan udah tahu yang main judi siapa. Pak Agung juga paham. Ya, kami juga mohon nanti jangan kalau lagi Pak Kapolri, sikat langsung copot. Perbaikan Polri ke depan. Jadi ini memang menjadi atensi dan perhatian kami menyadari dan kami mohon maaf bahwa peristiwa yang terjadi ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan publik dan butuh waktu untuk kemudian kami membuat terang peristiwa yang terjadi. Namun demikian, alhamdulillah atas dukungan dari seluruh pihak, dari pimpinan komisi, seluruh komisi 3, masyarakat, dan juga seluruh elemen, dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden bahwa kami betul-betul akan memproses kasus ini secara transparan, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini tentunya merupakan bagian dari bentuk keterbukaan kami untuk betul-betul bisa mengungkap kasus, dan kami pastikan bahwa kami dalam posisi yang betul-betul akan memproses semuanya sesuai dengan fakta yang kita temukan, dan ini merupakan bukti bahwa kami tidak pandang bulu dalam memproses kasus ini. Dugaan operasi intelijen hitam bubarkan FPI buntut mafia Polri takut bisnis gelapnya diganggu. Viralnya grafik kekaisaran Irjen Verdi Sambo dan Konsorsium 303 makin ramai diperbincangkan. Ditambah lagi dugaan adanya bisnis gelap yang dilakoni Satgasus kala dipimpin Verdi Sambo. Tak tanggung-tanggung. Dalam grafik Konsorsium 303 diduga pusaran uang dalam bisnis judi online yang dibekingi Satgasus itu mencapai triliunan per tahun. Makanya tak heran, masyarakat sekarang mengait-ngaitkan dugaan backingan Polri terhadap judi online dengan gerakan FPI sebelum dibubarkan pemerintah, di mana kala itu FPI sangat gencar merazia perjudian, miras, dan tempat-tempat prostitusi. Namun pasca kasus Verdi Sambo terungkap, barulah ramai banyaknya dugaan Polri menjadi backingan para bos besar judi online. Pantas saja FPI diberangkas kala itu. Ternyata FPI dinilai menjadi penghalang bisnis judi dan miras tidak tenang. Menanggapi hal itu, pengacara Habib Rizik Sihab, Aziz Yanwar mengatakan, pihaknya memang sudah menduga FPI dibubarkan karena kerap menjadi penghalang bisnis gelap para penguasa. Jika itu benar, FPI diberangus, ternyata ada penguasa Polri yang merasa bisnis gelapnya terganggu kalau FPI tetap ada. Maka analisa netizen masyarakat benar, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id Sabtu 20 Agustus. Aziz Yanwar akui para penguasa memang resah dengan keberadaan FPI kala itu. Karena itu banyak pihak yang membenturkan FPI dengan terorisme. Memang kebatilan selalu resah dan gelisah sama FPI dulu, ujarnya. Aziz Yanwar juga membocorkan kala itu memang ada operasi intelijen hitam terhadap FPI. Tujuannya tak lain untuk membuat opini publik miring terhadap gerakan-gerakan FPI dalam memberangus kemaksiatan. Memang ada operasi intelijen hitam yang bermain untuk negatif opini soal FPI, bahkan merambah ke kriminalisasi terhadap FPI. Ya, ini salah satu bidangnya, beber Aziz. Karena itu Aziz mendesak Kapolri harus berani bersih-bersih dan transparan terhadap polisi yang bermain bisnis gelap yang saat ini ramai diperbincangkan. Harusnya jika memang mau bersih-bersih dan transparan, presisi seperti slogan Polri, maka jangan takut, ujarnya. Berantas semua dan jadilah polisi-polisi lurus dan jujur seperti Pak Ahok, tutur Aziz.